Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membincang tentang lupa dalam ibadah. Berdosakah atau dimaafkan oleh Allah Ta'ala? Jadi judulnya adalah lupa dalam ibadah, berdosa atau dimaafkan. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada malam hari ini untuk menuntaskan judul tersebut. Pertama, sejarah lupa. Yang kedua, pengertian lupa. Yang ketiga, konsekuensi dari lupa. Kalau kita lupa, apakah nanti di akhirat kita akan diazab karena kita lupa? Atau jangan-jangan Allah Ta'ala memaafkan kita nanti di akhirat? Lalu bagaimana konsekuensi lupa di dunia? Kok lupa kini, kok masih hidup di dunia, apa konsekuensinya? Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan membahas beberapa kasus tentang lupa. Yang pertama, Bapak Ibu, sejarah lupa. Siapa yang pertama kali lupa? Lah tahu jawabannya, Nabi Adam alaihissalam. Di mana pertama kali Nabi Adam lupa? Di dalam sorga. Apa yang dilupakan Nabi Adam? Perintah Allah, pesan Allah. Dalam Quran surah Toha ayat 115 Allah katakan, "Walaqad ahidna ila Adama min qabl." Sungguh telah kami berikan perintah kepada Adam untuk jangan dekati pohon keabadian, pohon khuldi. Fanasiya, ternyata Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan tidak kami dapati pada diri Adam itu azam, tekad yang kuat untuk melaksanakan perintahkan. Karena Nabi Adam lupa, pesan Allah itu dilupakan. Nabi Adam kan kena hukum oleh Allah, dikeluarkan dari dalam surga. Tapi Allah dengan rahman dan rahimnya, ketika Nabi Adam dikeluarkan, maka Nabi Adam dapat pesangon dari Allah Ta'ala. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalam sebuah doa. Wahai Adam, kamu salah, lupa akan perintah saya. Oleh sebab itu kamu harus saya hukum keluar dari dalam surga, turun ke dunia. Tapi saya ajarkan kamu sebuah doa. Baca doa ini, saya ampuni doa kamu. Itulah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 960 tahun Nabi Adam hidup di atas dunia. Datanglah malakul maut kepadanya minta izin untuk mencabut roh Nabi Adam. Tapi Nabi Adam katakan, jatah hidup saya masih ada 40 tahun lagi. Ketika itulah malakul maut mengingatkan Adam, lupakah engkau bahwa dirimu pernah menghibahkan, memberikan 40 tahun usiamu kepada siapa? Kepada Daud alaihissalam.
Karena Nabi Adam pernah lupa akan perintah Allah di dalam surga, lupa pernah memberikan usia 40 tahun beliau kepada Nabi Daud alaihissalam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat pelupa itulah yang turun temurun Allah kasih kepada semua anak cucu keturunan Nabi Adam. Fajahada wa jahada zurriyatuhu, karena Nabi Adam pernah mungkir, maka semua keturunannya pun pernah mungkir. Saya tidak ada kasih 40 tahun kepada Daud, kata Nabi Adam. Begitulah manusia, berbuat sesuatu tapi tidak dia ngaku, mengucapkan sesuatu tidak dia mengaku, mungkin. Fa khata'a wa khata'a dzurriyyatuhu, karena Nabi Adam pernah bersalah, maka semua keturunannya pun pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu apa yang disebut dengan lupa? Lupa itu bahasa Arabnya nasi. Tambah orang awak suka makan nasi, tambah palupo lah orang awak. Para ulama memberikan definisi lupa. Dari semua definisi yang ditawarkan oleh ulama, kesimpulannya cie, atu dan lupa ndak takana. Ada mutazakkuri syai'i, tidak ingat waqta hajatihi ilaihi, ketika hal itu sedang dibutuhkan. Bara orang cucu ibu kini bu, dek cucu banyak, orang bertanya jawabannya tak dapat, lupa padahal butuh jawaban. Apalah barangkali babini pak, lupa pak, tanda baca. Ibu lah barangkali ambil pinti apa tanpa sepengetahuan apa bu, lupa bu, tanda coba. Itu yang lupa, tidak takana, padahal sedang dibutuhkan, sedang perlu informasinya, tapi baakalahnya tidak takana, lupa. Kata ulama, yang lupa itu adalah adamu tazakkuri syai'in inda hajatihi ilaihi, tidak ingat ketika informasi itu sedang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah bagaimana konsekuensi dari lupa? Jika kita lupa Bapak Ibu, apakah kelak di akhirat kita disiksa, diazab, dihukum karena kita lupa? Betul, Allah tidak akan mengazab kita karena kita lupa. Sepakat para ulama bahwa Allah tidak menghukum seorang hamba karena dia pernah lupa di dunia. Apa dalil yang digunakan oleh para ulama? Itulah doa di ujung Quran surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami, jangan siksa kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah, keliru, dak sengaja. Jangan Engkau azab kami ya Allah. Dan doa itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul dalam sebuah riwayat, ketika doa ini turun, maka Allah Ta'ala katakan doa itu sudah saya ijabah. Maka sering-seringlah kita membaca doa ini, hafalkan doanya, baca, amalkan setiap kita berdoa. Moga-moga ya baik Tuhan dah kelak di akhirat
siksa dan hukum kita karena kita lupa ketika hidup di atas dunia. Ayat ini diperkuat oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat dari hambaku itu dosa, manakala dosa itu dilakukan dalam keadaan keliru, lupa, terpaksa. Lupa awak bu, padahal itu dilarang. Lupa awak, itu tidak dihitung, tidak dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Wa mastukrihu alaihi atau tapasu, itu dalam berfikih namanya ikrah, pemaksaan dengan ancaman. Contoh, kau tua minum, kalau tidak engkau minum saya tembak sekarang juga, mati. Boleh gitu minum pak? Dia pak. Kalau ancamannya adalah nyawa, terpaksa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekali lagi sepakat para ulama bahwa kelak di akhirat kita tidak disiksa karena kita lupa. Tapi kan kita masih hidup di atas dunia. Kalau kita lupa di dunia, apa konsekuensinya? 3 poin. 1. Jika kita melupakan suatu perintah, maka perintah itu tidak gugur karena kita lupa. Contoh, dek sibuk bakarajo lupa solat asar, bila takana jam 7 malam. Apakah kewajiban solat asar gugur karena kita lupa? Tetap solat atau tidak solat pak? Tetap solat, bila takana langsung solat. Atau ketika baralek dek sibuk menanti tamu lah lewat solat zuhur, bila takana lah azan asar. Apakah kewajiban solat zuhur itu gugur karena kita lupa? Tidak gugur, bila lah takana langsung dikerjakan. Perintah bayar hutang, lupa, bila takana minjam piti 2009 balik, lupa sekian tahun, takana di tahun 2024. Apakah kewajiban bayar hutang gugur karena kita sempat lupa? Tidak. Kapan ingat langsung bayar. Sama halnya kalau Bapak Ibu ada yang jadi seorang guru, akhir tugas ke murid, pekan depan tugas dikumpulkan. Latibo hari mengumpulkan tugas, ada murid yang lupa. Apakah kewajiban tugas gugur karena dia lupa? Tidak, tetap wajib laksanakan tugasnya, karena itu adalah perintah. Poin yang kedua, apa konsekuensi lupa di dunia yang kedua? Jika kita lupa itu terkait dengan larangan, melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa, namun di situ tidak ada kerugian materi, maka tidak dikenakan apa-apa. Contoh, dek keawihan bana minum sambil tagak je tangan kiri, itu kan tidak boleh. Minum sambil berdiri pakai tangan kiri dilarang. Kok lupa baabu? Karena di situ tidak ada kerugian materi, tidak apa-apa, dimaafkan. Dek kalitaan siang hari bali nasi di ampera lakabih nasi itu baru takana, kirono lah taswuk je tangan kiri, besok tangan kanan, taswuk nasi je tangan kiri. Lupa, tidak boleh kan makan dengan tangan kiri, kecuali memang sudah terbiasa dari kecil, dia terbiasa dengan tangan kiri, itu lain cerita.
Karena lupa meskipun dilarang, karena di situ tidak ada kerugian materi, tidak dikenakan apa-apa. Poin yang ketiga, jika kita lupa itu terkait masih dengan larangan, tapi ternyata ada kerugian materi, maka orang yang lupa wajib ganti rugi. Contoh, lain buliat mailangan onda orang pak, dah dilarang, kok lupa pak? Pinjam onda ke tetangga, pergi ke pasar, lupa mah mencopot kunci ibu lah pergi balanjo, onda dilariannya de orang, pulang-pulang berjalan kaki. Bahagia cik ibu ketampe ke orang yang meminjam, maaf yo bu, lupa bu tadi, onda ibu lah dilariannya de orang. Ganti rugi atau enggak bu? Ganti rugi, karena ada kerugian materi. Tidak bisa beralasan karena lupa lalu dimaafkan begitu saja, tidak bisa. Nyo tinju ada orang bu, pinjam HP hilang karena lupa, ganti rugi. Pai bertamu, pai barale atau pai barayu katampe orang dek sibuk mau ta lupa mencarian anak, tak singgung dek nyutalan tuang pot bunga 20 juta. Leka mungkin izin saya pulang tu pak, tentu tidak mungkin, ganti rugi dulu baru pulang, karena di situ ada kerugian materi. Jadi konsekuensi lupa di dunia ada 3 poinnya. Satu, kita ulang, kalau kita lupa terkait dengan perintah, maka perintah itu tidak gugur karena kita lupa. 2, kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa tapi tidak ada kerugian materi, tidak dikenakan apa-apa. 3, jika kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa, tapi di situ ada kerugian materi, maka kita ganti rugi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedah dalam pembahasan ini sangat jelas. Apa kaedahnya? Jika kita lupa berkaitan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka perintah itu tidak gugur karena kita lupa. Sementara kalau lupa itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya dilarang, lupa kita padahal itu dilarang, maka kaedahnya kita dianggap seakan-akan tidak melakukan larangan tersebut alias dimaafkan. Kita bahas beberapa kasus di antaranya. Yang pertama, lupa membaca bismillah pada awal wudu. Hukumnya betul sunnah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman la wudu'alah, tidak ada salat bagi orang yang tak punya wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tak baca basmalah. Jadi membaca basmalah menjelang wudu perintah Nabi. Kalau lupa kita kembali ke kaedah yang tadi, perintah tidak gugur karena kita lupa. Otomatis bila ibu takana lupa baca basmalah, ketika cuci kaki Ustaz baru takana, maka langsung baca basmalah ketika mencuci kaki. Diulang wuduknya dari awal Ustaz, tak perlu diulang, lanjutkan saja. Kapan ingat, langsung baca. Bila Pak takana lupa baca basmalah,
ketika menyapu kepala bosan, langsung baca ketika sudah ingat. Kalau ketika salat bagaimana Ustaz? Ketika sholat, itulah jauh benar tekan apa? Itulah. Itu tidak ada lagi Pak, karena sudah selesai wudhunya. Sama halnya dengan makan. Perintah Nabi menjelang makan baca basmalah. Kok lupa? Perintah tidak gugur karena lupa. Maka kalau kita lupa baca basmalah menjelang makan, bila takana sadar makan, bacalah kata Rasul bismillah fi awalihi wa akhirihi. Atau riwayat lain fi-nya dihilangkan, bismillah awalahu wa akhirahu. Karena Nabi katakan kepada Umar bin Abi Salamah, ketika Nabi bersama Umar bin Abi Salamah beserta sahabat yang lain sedang makan bersama, maka Rasul katakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak muda, samillah, kok makan baca basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang paling dekat dari sisi kamu. Andai lupa, kapan ingat baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Sama juga pertanyaan nampak tadi, kalau takanannya ketika cuci tangan dah sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Lah talambe benar takanan, lah cuci tangan baru takanan lupa baca bismillah, alhamdulillah sudah baca. Bagaimana kalau lupa solat wajib? Lupa Pak, solat wajib yang lupa. Subuh-subuh tak kalau jago jam 7:30, atau dek sibuk tadi lupa solat zuhur, lupa solat asar, atau karena dalam perjalanan lupa dalam sembahyang solat wajib. Kembali ke kaedah yang tadi, perintah tidak gugur karena kita lupa. Kapan ingat langsung dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah." Siapa di antara kalian yang tertidur dari salatnya, aw ghafala anha, atau dia lupa mengerjakan salat wajib, falyusalliha iza zakaraha, maka kapan dia ingat langsung dikerjakan solatnya. Andai sudah ingat lalu sengaja tidak solat wajib, itu lupa dan badoso tadi. Sudah ingat dia sengaja tidak solat, alasannya kan wakatunya lah bingsan, tidak subayangnya dong. Maka itu lupa yang berdosa. Kata Rasul, bilalah takana, bilalah tajago, meskipun wakatulah habis, tetap yang namanya solat wajib, perintah tidak gugur kewajibannya karena dia tertidur, karena dia lupa, langsung kerjakan. Maka nanti diniatnya karena waktunya sudah habis, dia mengerjakan solat di luar waktu solat itu dituntut pelaksanaannya, maka solatnya sudah sifatnya qadha'an lillah, mengqadha solatnya lagi. Kapan ada anillah? Ketika solat itu dilaksanakan pada waktunya. Kalau sudah di luar waktunya, qadha'an lillah, kita mengqadha solat. Jadi solat wajib kalau terlupa, itu Bapak Ibu wajib, tetap wajib untuk dilaksanakan ketika kita sudah ingat. Lalu bagaimana kalau yang kita terlupa itu rukun sholat?
solat. Laisa solat rukunnya kurang, ndak sah ya bu. Perintah harus lengkap syarat dan rukun. Ibu solat di rumah hujan labek, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Setelah sujud langsung tagak ke rakaat yang kedua. Lupa rukun duduk antara dua sujud. Bila ibu takana di rakaat nan kampek takana. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke kaidah tadi Bapak Ibu. Rukun itu perintah-perintah tidak gugur karena kita lupa. Walaupun sudah berada di rakaat yang keempat, maka kalau sudah ingat bahwa tadi ada rukun salat yang terlupa, langsung duduk antara dua sujud. Maka rakaat yang kedua, rakaat ketiga, rakaat yang keempat yang sudah kita lakukan itu tidak lagi dihitung, hangus dia, artinya tambah 3 rakaat lagi. Bagaimana kalau yang lupa itu tasyahud awal? Tasyahud awal rukun solat atau sunnah solat Bapak Ibu? Sunnah atau rukun solat? Tasyahud awal sunnah solat, tapi dia disebut sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan dia sifatnya. Lupa. Kalau tasyahud awal yang lupa, talongsong ke rakaat nan ketiga bisa diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau menjelang berdiri ingatnya, duduk langsung. Tapi kalaulah talongsong ke rakaat yang ketiga, lanjut salam, bisa nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang kita lupa itu adalah sunnah-sunnah solat yang lainnya, lupa membaca a'udzubillah menjelang al-fatihah, atau lupa takbir, mangkik tangan menjelang ruku, bangkit dari ruku atau bangkit dari tasyahud awal, lupa mangkik tangan ke talingo. Bagaimana? Kalau yang lupa adalah sunnah hayat, sunnah yang tidak begitu ditekankan, maka tidak dikenakan apa-apa dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ustaz, Nabi kita pernah lupa dalam solatnya Ustaz? Jawabannya Bu, pernah. Nabi pernah kesiangan solat subuhnya Ustaz? Pernah Pak? Pernah. Semua itu didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lupanya Nabi dalam solat? Nabi lupanya bukan 1-2 rukun, 2 rakaat Nabi lupa. Nabi memimpin solat bersama semua sahabat, solat jamaah. Ketika itu kalau tidak salah dia solat zuhur 4 rakaat. Ketika tasyahud awal, Nabi salam kanan, salam ke kiri. Nabi balik badan seperti biasanya. Nabi kan selalu balik badan, mengarah ke jamaah kepada para sahabat. Semua sahabat sagan tak bertanya ke Rasul, sagan, semuanya tahu Nabi lupa. Akhirnya ada salah seorang sahabat nyuangkek tangan, wahai Rasul, lah boleh kita kini mengkosor solat yang apik jadi 2. Kan awak kini tak musafir. Lah boleh kini wahai Rasul memangkas solat yang 4 rakaat jadi 2. Atau jangan-jangan engkau lupa tadi. Ketika dapat pertanyaan seperti itu, Rasul konfirmasi kepada sahabat yang lain, yo lupa ambo tadi, yo barang lupa 2 rakaat wahai Rasul.
Kok lupa ambo tadi, tagak kita balik, kita tambah 2 rakaat lagi. Dalam riwayat lain Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pernah lupa. Salat yang 4 rakaat dibuat 5 oleh Rasul. Beliau jadi imam. Setelah salat ditanya oleh sahabat, kok 5 rakaat? Rasul katakan, Rasul jawab, ambo manusia seperti kalian. Sebagaimana kalian lupa, saya pun pernah lupa. Ustaz, apakah Rasul tidak khusyuk dalam solatnya Ustaz? Berani kita mengatakan Nabi tidak khusyuk dalam solatnya? Nah, itu nanti bulan depan kita bahas 17 fakta solat Nabi. Bahwa ternyata yang lupa bukan hanya kita. Imam kok tak lupanya Bapak Ibu, manusia. Biasa itu terjadi. Bapak Ibu solat di rumah terlupa, ada yang lupa, ada yang tinggal, wajar. Itu adalah manusia, lupa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terlupa dalam salatnya. Berikutnya kasus yang kita bahas ini terkait dengan larangan. Ya. Silakan Pak. Jadi yang 5 tadi aman ya Pak? Udah diulang soalnya. Enggak Pak. Kecuali kalau misalkan kalau ada imam talabiyah dia Pak, sementara makmum sadar imam terlupa, maka makmum yang tahu tadi segera menegur. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang laki-laki membaca Subhanallah, ibu-ibu itu menepuk. Ketika imam sudah ditegur, maka dia harus langsung duduk kembali, dan ditambahnya lagi. Maka karena dia tersilap, lupa, sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sang imam terlupa, tak tambah apik jadi 5, semua makmum tidak ada yang mengingatkan, lupa sadonya, maka ya sudah, tidak ada masalah di situ. Cara menguji orang itu Bapak Ibu, apakah dia fokus dalam solatnya atau tidak. Terutama solat-solat jahar itu gampang sekali. Tanya saja, rakaat 1 imam bacanya apa, rakaat yang kedua imam baca surah apa. Kalau tidak bisa kita menjawab, tandanya kita tidak fokus dalam salat kita. Padahal imamnya baca qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Ketika selesai salat, yang tadi dibaca imam ya, tandanya kita tidak fokus dalam salat kita. Silakan Pak. Masalah sujud sawi tadi Pak. Iya Pak. Kalau imam sujud sawi dan makmum sujud sawi juga Pak. Ikut Pak. Ikut. Imam sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi. Baik, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan larangan. Lain kuliah makan minum ketika puasa dilarang. Kok lupa Pak? Kembali ke kaedah tadi. Kalau melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa, itu kita dianggap tidak melakukannya. Tidak berado rasaki. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, ambo sore-sore pulang ke Rajo, masuk ibu di rumah, ke dapur kiranya lah talatak samba. Sambanya Pak, dendeng balado. Nasi di magic baru badan tiang, baru bana masak. Ambo lah ambo ambil sepiriang, lambi nasi secambuang. Sadang makan tu Ustaz, dah sudah makan. Nyo tapuk de orang rumah, nyo kanan basuh kini sadang puasa. Bahas status hukum puasa ambo Pak Ustaz. Lai sah tu Pak Ustaz. Jawabannya Pak? Sah.
Tapi nak boleh bertangguh tu Pak. Tapi orang rumah kau jahit pasal baru jahit. Ndak dia tunggu ambo minum dulu dong. Ambo lah kapadehan nyo tapu ambo. Apa salahnya nyo tunggu ambo minum dulu baru nyo kanan ambo baso kini sadang puaso. Ambo lah kapadehan Ustaz, tapi lah takana baso kini sadang puaso. Boleh minum Ustaz? Boleh bu? Ndak boleh ada Pak. Kok boleh batal puasa? Kok minum? Kan tadi lupa. Berarti rezekinya hanya makan, minum tak dikasih rezeki sama Allah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun. Siapa yang lupa sementara dia sedang puasa, fa'akala aw syariba, makannya, minumnya, falyutimma saumahu, hendaklah haruslah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, sesungguhnya makanan yang dia makan, air yang dia minum itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang lupa-lupa tu ketika puasa tua, jarang puasa sunnah, hanya puasa Ramadan. Itu hari pertama, hari yang kedua tu agak rentan lupa tu. Merasa bahawa bukan sedang bulan Ramadan, lupa tak minum air, lah tambah senasi. Nah, hati-hati. Maka kalau makan minum dalam keadaan lupa saat dia berpuasa, maka itu dimaafkan, tidak apa-apa, dia dianggap tidak melakukannya. Contoh berikutnya, lai buliah mau tak ketika sembahyang. Tak buliah. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video di media sosial, sedang salat Jumat, imamlah membaca ayat apa-apa berdua dia tagak sambil bersedekah, dia sibuk mau tak berdua. Salat sambil berbicara tentu tidak boleh, dilarang. Kok lupa? Lupa Pak. Lupanya sedang solat, ala sibuk saja mau tak. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada banyak keunikan, ada banyak kejadian yang unik, yang menarik terjadi di zaman Nabi. Di antaranya berbicara ketika solat jamaah. Ini adalah kisah terjadi dialami oleh namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nabi jadi imam, sahabat di belakang jadi jamaah. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ambo sembahyang jamaah, Rasul jadi imam, sahabat yang lain ada semuanya. Ketika sedang salat, ternyata ada yang bersin, kata Muawiyah. Ambo dek tadana bersin dengan suara yang lantang, suara yang keras, saya berucap, yarhamukallah, kata ambo. Nyo jawe bersin tadi bu. Ketika saya mengucapkan yarhamukallah dalam salat, semua sahabat nengok ke saya. Bayangkan situasinya Bapak, Nabi jadi imam di depan, sahabat malah nengok kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berucap dengan suara yang keras, yarhamukallah. Ketika semuanya nengok ke saya langsung spontan berkata, masya'nukum tanzuruna ilayya. Kira-kira dia bilang begini, woi, mana kalian caliak-caliak kamu? Kok dalam solat tu? Ternyata tidak ada satupun sahabat yang menjawab pertanyaan saya. Semuanya hanya menepuk saja. Disitulah saya paham, oh iya, kini sedang solat. Akhirnya setelah Nabi salam, Nabi putar balik badan. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, demi Allah,
saya tidak pernah melihat guru sehebat Nabi. Harusnya saya kena marah, tapi Rasulullah SAW tidak ada menghardik saya, tidak ada marah, tidak ada, apalagi mukul, tidak ada. Nabi hanya katakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat itu tidak sah kalau di dalamnya ada ucapan manusia. Wa innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu kata Rasul isinya 3 saja. Takbir, tasbih, bacaan Quran. Ucapan manusia tidak boleh. Nabi tidak ada marah, Nabi hanya memberikan nasihat seperti itu. Tapi nanti jangan dicoba-coba Bapak Ibu. Ada orang bersin yang salah. Jangan ditiru lo Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang mendoakan orang yang bersin dalam solat, yarhamukallah. Berikut contoh kasus yang terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu. Apakah boleh solat menggunakan pakaian yang bernajis? Tidak boleh, dilarang. Kalau lupa misal lah solat takana sarung ko rasonyo kapatang kane najis ko mah apa irakanan katigo balik Pak ganti Pak, dibuka atau ibadah kita batalkan salat kita batal salat Pak. Kalau sekiranya dengan membuka sarung di dalamnya bapak-bapak terutama masih pakai celana menutup aurat, masih tetap sah di dalam solat, dihitung menutup aurat, itu diperbolehkan dibuka sarungnya, geser kanan, geser kiri, langsung lanjutkan saja solatnya. Kalau tidak mungkin lagi dibuka, nah baru Pak diganti dulu sarungnya, diulang lagi sholatnya. Pakai sendal, pakai sepatu sembahyang boleh Bu? Boleh Pak. Nabi pernah pakai sendal untuk sholat. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ceritanya begini, Rasulullah mimpin sholat, nampak oleh sahabat Nabi pakai sendal. Semua sahabat semuanya kompak pakai sendal karena Nabi pakai sendal. Di pertengahan sholat Nabi buka sendal. Semua jamaah, semua sahabat ikut buka sendal semuanya. Lalu setelah sholat para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa di tengah sholat engkau buka sendal? Di awal-awal pakai sendal. Kata Rasul, Jibril turun ke saya. Jibril berkata, di sendal saya ada najis. Tak tahu ambo, lupa ambo mencari sendal. Maka saya buka sendal itu, dilanjutkan sholatnya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau nanti sholat Idul Fitrinya ke lapangan, talambek tibo, imam ala takbir, berbau sendal harga 1 juta, kok ditinggal sendal itu takut hilang. Sajadah leba bau, ragu sendal hilang. Lain rahasia sendal tadi, lain boleh sambil pakai sendal sholat Idul Fitri, tidak ada masalah. Dengan catatan harus yakin kita bahwa sendal tadi suci bersih dari najis. Nah, maka terkait dengan larangan seperti yang tadi, kalau lupa kita, maka seperti kaedahnya itu kita seakan-akan tidak melakukan larangan tersebut. Jadi lupa dalam ibadah, berdosa atau dimaafkan. Kapan berdosa? Ketika yang kita lupakan itu adalah suatu perintah yang wajib, lalu setelah ingat tidak kita kerjakan kewajiban itu, barulah dia berdosa. Tapi di
kita lupa itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam hal yang kita lupakan itu ada kerugian materi, ganti rugi dulu, baru kemudian minta maaf kepada orangnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat kita jelaskan dan kita sampaikan pada malam hari ini. Mari sering-sering kita membaca doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita adalah manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, maka kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah tidak mengazab kita, tidak menghukum kita karena kita lupa sebagai manusia. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang dan salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.